Pada tanggal 28 Januari tahun 1224 atau 1225 Masehi, lahirlah seorang anak terakhir dari keluarga bangsawan Aquino dan aristokrat Kaisar Frederick I dan Henry VI di Istana Lombardi, Roccasecca, Napoli, Kerajaan Sisilia, Italia Selatan, yang dinamai Thomas Aquinas. Thomas terlahir dari pasangan orang tua bernama Pangeran Lando van Aquino dan Countess Theodora Caracciolo. Orang tua Thomas Aquinas adalah orang Kristen Katolik yang saleh. Ketika Thomas berusia 5 tahun, ia diserahkan oleh orang tuanya ke biara Benediktin di Monte Cassino untuk dibina agar kelak menjadi seorang biarawan. Theodora, sesuai dengan tumpuan terhadap kerabat kita mengenai jalan hidup Thomas dalam membiara, bagaimana jika kita menyerahkan Thomas ke dalam biara Benediktin untuk diarahkan menjadi orang yang salah? Pangeran Lando Salam bagimu, kerabat Monte Cassino. Salam bagimu. Ada apa engkau datang kemari? Ini anak kami Thomas Aquinas yang kami kasihi, terlebih dua donasi. Kedatangan kami kemari menyerahkan anak kami Thomas untuk diarahkan menjadi sama sepertimu, menjadi orang yang salah. Kami percaya engkau untuk menyerahkan anak kami Thomas Aquinas. Kami memiliki harapan yang besar supaya Thomas Aquinas boleh membawa kita kepada surga. Aquinas ingat oleh kalian, kalau oleh perintah kalian, semoga Thomas bisa menjadi garam dan terang dunia dan kelak pulang bisa membawa kalian sukacita bagi kalian semua. 10 tahun Thomas berada di Monte Cassino, kemudian biara Benediktin dibubarkan sehingga Thomas meninggalkan Monte Cassino dan menjadi mahasiswa di Naples untuk menyelesaikan pendidikan bahasa. Selama di sana ia tertarik pada pekerjaan kerasulan gereja dan ia berusaha untuk berpindah ke Ordo Dominikan. Keinginannya tidak sejalan dengan restu dari orang tuanya yang membuatnya harus tinggal di Roccasecca setahun lebih. Wahai Bapak Ibu yang terkasih, sehubungan dengan pembubaran biara ini, anakmu berencana untuk pindah ke Ordo Dominikan. Apa yang membawa engkau untuk ke sana? Akan letih dan lelah engkau melaluinya. Anakku, kami mengendaki kembali diriku ke Monte Cassino untuk menjadi rahib Benediktin. Tidak Bapak, saya sudah membiasakan diri dengan pola membiara di Ordo Dominikan. Saya berkehendak untuk berpindah ke Ordo Dominikan. Perdebatan yang panjang dan tekad yang bulat membuat kedua orang tua Thomas Aquinas menyerah terhadap keinginan anaknya. Pada tahun 1245, Thomas resmi menjadi anggota Ordo Dominikan. Setelah menjadi anggota Ordo Dominikan, Thomas dikirim untuk belajar di Universitas di Paris. Ia belajar selama 3 tahun pada 1245 sampai 1248. Disinilah ia bertemu dengan Albertus Magnus yang memperkenalkan konsep-konsep filsafat Aristoteles kepadanya. Ini besar. Sediakah kau sepatu berikan di kalian? Wahai anak, ada apa yang kau datang meminta waktu untuk menantu? Saya menemui yang tahu diri besar untuk mempelajari konsep-konsep filsafat dari yang tahu diri besar. Baik, teman, salah satu konsep filsafat yang diberikan kepada kami ialah filsafat karya filsafat Aristoteles.
sana. Konsep yang akan diberikan tidak hanya sekedar sampai di sini, tetapi engkau akan mendalaminya dengan menyertai selama aku menjadi. Baik dulu besar, aku sepakat dengan hal itu. Pada tahun 1252, ia kembali ke Paris dan memulai memberi kuliah biblika 1252 sampai 1254 dan Sentences karangan Petrus Abelardus 1254 sampai 1256 di Convent Saint-Jacques, Paris. Pada saat inilah pertama kali sebagai teolog dan filsuf, ia memunculkan karyanya dengan tatanan dan konsep-konsep filsafat Aristoteles. Kecakapan Thomas yang sangat terkenal membuat ia pindah tugas untuk memberi kuliah dalam bidang filsafat dan teologia di beberapa kota di Italia seperti Anagni, Orvieto, Roma, dan Viterbo. Selain mengajar, ia mengabdikan diri ke lembaga pengadilan kepausan hingga tahun 1268, lalu saat di Istana Urban IV, Thomas bertemu dengan seorang penerjemah handal bernama William dari Moerbeke untuk keperluan penyelidikan kasus ketuhanan di pengadilan kepausan. Salam damai saudara Thomas. Salam damai saudara William. Bagaimana perkembangan pengadilan kasus kepausan saat ini? Saat ini kasus penyelidikan telah ditangani dengan baik. Lalu bagaimana dengan perkembangan pembelajaran ilmu filsafatmu, Thomas? Saya telah mempelajari ilmu filsafat yang tidak diperbolehkan, yaitu filsafat Aristoteles. Namun saya tertarik dalam mendalaminya. Sungguh hebat saudara. Dalam masa yang dilarang ini juga saya telah menerjemahkan ilmu filsafat Aristoteles yang tidak diperbolehkan. Benarkah itu saudara? Saya sangat senang dengan hal itu. Saya ingin mendalaminya. Benarkah itu keinginanmu? Jika itu keinginanmu, maka saya akan memberikan terjemahan ilmu filsafat Aristoteles itu untuk engkau dalami. Sungguh baik lakumu, saudara. Damai selalu besertamu. Damai besertamu juga, Thomas. William memberikan hasil terjemahannya kepada Thomas untuk didalami lebih lanjut oleh Thomas. Terjemahan yang diberikan oleh William sangat berguna bagi Thomas Aquinas dalam pendalaman ilmunya. Pada 1269, Thomas kembali ke Paris dengan gelar Master of Theology. Pada 1272, Thomas ditugaskan di Dominikan di Napoli, kemudian kesehatannya menurun dan berhenti menulis pada 1273. Pada tahun 1273 ketika pesta Santo Nikolas, Thomas Aquinas mendapat penglihatan mistis pada misa di mana dia mendengar suara Kristus berbicara kepadanya dan berkata, "Kamu telah menulis hal-hal baik tentangku, Thomas. Hadiah apa yang akan kau peroleh atas kerja kerasmu?" Dan Thomas menjawab, "Tidak lain adalah Engkau, Tuhan." Thomas diundang oleh Paus Gregorius X untuk mengikuti konsili di Lyon. Kemudian di tengah perjalanan dengan kondisi yang semakin parah, terjadi nasib buruk yang menimpa Thomas Aquinas saat mengendarai keledainya. Thomas tertimpa sebuah dahan pohon sehingga mengakibatkan kesehatannya semakin parah dan menyebabkan Thomas meninggal dunia pada 7 Maret 1274 di umur 50 tahun. Paus Yohanes 22 mengangkat Thomas sebagai orang kudus pada tahun 1323.